Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kris Monika Amelia dengan NIM 24602033. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal pada mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Peran Teori Akuntansi di Era Digital dalam Pengembangan Pasar Modal. Pada kesempatan kali saya akan membahas landasan dan latar belakang, memahami evaluasi sistem akuntansi dari pencatatan manual ke era digital yang terintegrasi. Selanjutnya, pergeseran paradigma akuntansi. Yang pertama yaitu sistem tradisional atau manual. Pencatatan fisik dan berkala berfokus pada proses rekapitulasi administratif manual dan pengelompokan transaksi fisik secara berkala. Keterbatasan akses yaitu informasi keuangan lambat disajikan, berisiko kesalahan manusia atau human error, serta membatasi mengambil keputusan cepat bagi pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu sistem digital terintegrasi, otomatisasi real time, mengintegrasikan transaksi keuangan secara instan, meningkatkan efisiensi dan ketepatan data secara konstan. Analisis presisi, yaitu mendukung pengungkapan informasi yang relevan, andal, dan komprehensif untuk merespons pasar keuangan modern secara dinamis. Selanjutnya yaitu adalah fondasi teori akuntansi modern. Landasan konseptual pelaporan. Teori akuntansi berfungsi sebagai fondasi konseptual pelaporan keuangan digital di era digital. Teori ini bertransformasi menjawab tuntutan keandalan, relevansi real-time, akuntabilitas, serta integrasi teknologi terdepan dalam pengambilan keputusan investasi. Pada bagian ini ada kerangka teori akuntansi. Yang pertama itu tingkatan pertama itu tujuan pokok akuntansi. Yang kedua itu konsep dasar pelaporan. Yang ketiga itu yang ketiga itu pedoman pelaksanaan. Tujuannya itu karakteristik mutu informasi, elemen laporan keuangan dan asumsi, prinsip dan kendala. Selanjutnya teknologi kunci akuntansi digital, yaitu kecerdasan buatan AI. Mengotomatisasi jurnal transaksi, menganalisis pola data besar, serta mendeteksi anomali pelaporan serta presisi tinggi. Selanjutnya itu teknologi blockchain, menyediakan sistem pencatatan terdesentralisasi yang transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi atau immutable ledger. Cloud atau ERP systems memungkinkan akses laporan keuangan secara real time dari mana serta mengintegrasikan seluruh lini bisnis entitas. Selanjutnya yaitu digitalisasi dan pasar modal. Yang pertama itu penjabatan modal, yaitu pasar modal menyalurkan dana dari investor surplus ke emiten yang membutuhkan pembiayaan produktif. Yang kedua, efisiensi dan fleksibel, yaitu transportasi digital mempermudah transaksi sekuritas secara cepat tanpa batasan geografis. Yang ketiga yaitu peran regulator, OJK dan BEI, yaitu memperkuat regulasi, transparansi informasi serta transstruktur teknologi informasi. Yang keempat yaitu inklusi keuangan. Edukasi digital mendorong lonjakan keterlibatan investor atau retail di Indonesia secara signifikan. Selanjutnya itu inovasi platform investasi. Yang pertama ya ada di emas digital. Itu layanan seperti pengadaian digital dan Tokopedia memfasilitasi tabungan emas terjangkau mulai dari
eh, 5.000 diawasi oleh OJK dan eh, Bapepti. Yang kedua itu ya ada aset kripto. Aplikasi seperti Tokopedia, toko kripto mempermudah partisipasi publik dalam perdagangan aset digital dengan ambang batas modal yang relatif rendah. Yang kedua yaitu aplikasi retail. Platform investasi berbasis aplikasi seluler memungkinkan generasi milenial yaitu pengelola portofolio instrumen finansial secara praktis. Selanjutnya itu aksesibilitas dan likuiditas. Peningkatan partisipasi investor retail. Hadirnya aplikasi seluler dan platform investasi digital memangkas hambatan masuk ke pasar modal. Investasi ini dapat memantau kinerja aset, melakukan evaluasi risiko, serta mengeksekusi transaksi secara instan. Dampak utamanya yaitu adalah meningkatkan likuiditas pasar modal serta terciptanya itu ekosistem investasi yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya itu perbandingan dimensi akuntansi. Yang pertama itu dimensi praktik, yaitu pemersosen data, kecepatan pelaporan, kendala transparansi, dan pasar modal. Akuntansi konvensional yaitu manual dan pencatatan berkala, periodik atau bulanan atau tahunan. Yang ketiga itu terbatasan dokumen fisik, dan selanjutnya reaksi informasi terlambat. Yang ketiga itu ada akuntansi era digital. Yang pertama itu otomatis atau AI terintegrasi ERP. Yang kedua itu akses real time atau kontinu. Yang ketiga tinggi blockchain atau audit trail. Yang terakhir itu keputusan investasi presisi atau cepat. Selanjutnya ada tantangan utama di era digital. Yang pertama, keamanan data dan siber, meningkatkan risiko kebocoran data keuangan, perentasan sistem, dan ancaman kejahatan siber menuntut penguatan protokol keamanan IT pada platform akuntansi dan pasar modal. Yang kedua itu ada validitas dan volatilitas. Arus informasi berlebih di media sosial dapat memicu rumor spekulatif. Selain itu, perdagangan algoritmik berpotensi meningkatkan volatilitas atau harga saham secara cepat. Selanjutnya yaitu sinergi dan implikasi strategis. Yang pertama regulator OJK atau BEI, yaitu memperbaharui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menjadi integritas dan stabilitas pasar. Yang kedua yaitu akuntansi profesional, mengembangkan literasi digital dan kemampuan analisis data untuk bertransformasi dari pencatatan data menjadi penasihat strategis. Yang ketiga yaitu investor retail, yaitu meningkatkan kecepatan analisis finansial dan pemilihan informasi valid sebelum mengambil keputusan untuk investasi. Yang keempat ada kolaborasi ekosistem, yaitu mewujudkan sinergi terpadu demi menciptakan ekosistem pasar modal yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Baik, kesimpulannya itu transformasi digital memperkuat peran teori akuntansi dalam menciptakan pasar modal yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Baik, itu saja presentasi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.